Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal bahwa penulis ini pelin-pelan. Jadi ada yang merasa penulis ini pelin-pelan karena pendapat penulis berubah ya antara awal sampai akhir-akhir ini. Maaf ya, emang ada beberapa hal yang penulis itu berubah pendapat, terutama soal Oli, terutama soal yang uji ulang. Jadi penulis sendiri nggak bisa yakin benar ke semua ya. Beberapa pendapat penulis itu berdasarkan asumsi, yang kalau soal Oli biasanya penulis coba sendiri, yang lain berdasarkan informasi dari macam-macam yang penulis simpulkan, oh mungkin kayak begini. Yang mungkin ada berubah juga adalah soal Oli HDEO. Oli HDEO itu dulu penulis berpikir bahwa oli yang paling cocok untuk motor, mau tenaga lega, itu ya harusnya oli untuk motor ya, bukan oli untuk mobil. Tapi kalau digeneralisasi, kalau untuk sekarang ya sayangnya ya oli motor itu bukan yang terbaik untuk motor. Kalau digeneralisasi ya, kita nggak pakai contoh oli-oli yang masa lalu, kita nggak pakai contoh merek-merek yang kena. Tapi ya masalahnya sebagian besar oli itu enggak beres. Untuk motor tidak dipergunakan bahan yang paling cocok untuk oli motor. Jadi oli motor itu bahan yang terbaik adalah bahan yang mempunyai share stability yang baik, yang tahan kocokan. Bahan tahan kocokan itu apa? PAO. Kalau zaman dulu kita bisa mendapatkan oli PAO ini dengan membeli oli sintetik. Sekarang sayangnya sudah tidak. Membeli oli sintetik tidak memberikan kita oli PAO. Banyak oli yang tulisannya full sintetik tapi bukan PAO. Parahnya olinya oli grup 2. Hasilnya apa? Kalau kita menggunakan oli pabrikan yang khusus untuk motor, nggak bisa maksimal karena sama pabriknya sendiri nggak dikasih oli yang betulan layak untuk motor. Apalagi ditambah upaya untuk membuat oli itu viscosity indexnya sangat tinggi, RPM tinggi, tapi olinya dikasih yang
apa jenenge, viscosity indexnya tinggi, yang gampang rusak. Ya anu ya, nggak bisa, percuma, karena ya viscosity index tinggi, kemampuan olinya rendah. Karena kemampuan oli rendah, ya nggak cocok untuk oli motor. Ya penulis terpaksa lah harus merubah pendapat, karena ya dari pabrikannya sendiri tidak memberikan yang sesuai untuk motor. Ini barusan ngisi Pertalite lagi ya, setelah sebelumnya ngisi Pertamax. Iyalah, mau uji 0-100 sekali aja. Jadi iya, penulis terpaksa mengganti opini karena ya penulis jumpai ya oli yang untuk motor itu malah kebanyakan jelek, karena ya kualitasnya kurang baik ya, karena pabriknya sendiri tidak memberikan yang baik. Walau beli yang full sintetik pun mengecewakan. Ya penulis sendiri kalau untuk yang nggak ngerti merek ya penulis rekomendasikan untuk beli yang versi HDEO, karena rupanya untuk versi HDEO pabrikan itu nggak mau main-main, karena konsumen HDEO itu sangat peka dengan kualitas. Jadi mereka itu betul-betul memperhatikan kualitas oli, jadi betul-betul kritikal. Mungkin karena ada istilah, kalau sopir itu sering kumpul-kumpul bareng ya karena pekerjaan, karena ya nunggui barangnya lagi diangkut, ngomong sesama supirnya, terus ngomong soal oli, terus menceritakan keburukan dan kebaikan sebuah oli. Tapi kalau untuk yang tahu merek ya, kayak oli anu lah yang penulis rekomendasikan yang versi Jaswa MA, oli Repsol dan oli Bardahel. Kalau untuk kedua oli itu ya penulis nggak akan rekomendasikan yang versi HDEO. Jadi ya beli yang versi Jaswa MA aja, pakai yang versi Jaswa MA, jangan pakai yang HDEO. Kalau olinya sudah layak seperti itu ya penulis pilih seperti itu. Kayak Castrol GPS, Castrol GP itu kan oli motor. Penulis nggak akan rekomendasikan oli yang di zaman yang sama yang dirancang untuk oli diesel, apa Castrol GTX ya. Walau penulis sendiri anu ya, apa jenenge, kalau sekarang lebih rekomendasi Castrol GTX daripada Castrol Power One. Ya balik lagi-lagi lah itu ya, karena pabriknya ternyata tidak membuat olinya sesuai dengan kebutuhan motornya. Jadi dulu menganggap pabrik pinter bisa membuat oli untuk oli motor yang baik, tapi sekarang ya enggak. Juga ada soal anu juga ya, mengapa kok oli HDEO bagus? Karena ya lagi-lagi lah soal tren. Padahal oli motor itu nggak harus mengikuti trennya oli mobil, tapi ya ngikutin tren juga, yaitu apa, DDDP-nya.
ZDDP-nya dikurangi, padahal ZDDP adalah aditif yang sangat penting untuk membuat mesin licin. Sementara itu oli diesel, iya, karena memang kebutuhan dibuat dari yang aditif VI-nya nggak dibuat banyak karena memang butuhnya adalah ketahanan. Oli motor yang ya entah mengapa ya dipilihkan yang VI, viscosity index-nya tinggi, karena apa ya, pemahaman masyarakat begitu, oli viscosity index yang tinggi yang lebih baik. Padahal hasilnya yang membuat kualitas oli jadi turun. ADEO menurut penulis ya kurang ideal karena ya itu aditifnya kebanyak. Kalau aditif terlalu banyak, ya terutama bukan karena aditifnya ada yang tidak berhubungan dengan anti aus ya, jadi mubazir di motor. Apalagi motor-motor sekarang itu banyak yang kena penyakit fuel dilution, jadi makin nggak kepake lagi aditif kayak kalsium, magnesium, atau aditif-aditif lain yang membuat olinya itu bisa dipakai tahan lama. Mau tahan lama gimana kalau olinya ada fuel dilutionnya? Kalau ukurannya, desainnya oli ADEO itu kan ukurannya puluhan ribu kilometer. Sementara kalau kena fuel dilution 1000 km itu sudah untung, sudah bagus, jauh sekali lah. Jadi 1:20 beda umurnya. Soal lain itu soal bahan oli. Bahan oli apa ya, penulis rasanya nggak pernah berubah pendapat nih. Bahan oli yang dari Pertamina itu yang lebih sip ya, karena apa? Jelas sumbernya dari Pertamina. Petronas jelas sumbernya Petronas, PTT jelas sumbernya PTT. Nah kalau yang lain-lain kan nggak jelas, yang nggak punya kilang minyak sendiri, kayak oli Extend, oli Top One, BM1, pemaneh ya Repsol juga termasuk, Ravenol, Kuimoli. Mereka kan bukan perusahaan oli ya, beda misalnya dengan Castrol, Caltex, Shell, jelas perusahaan oli. Jadi bahan olinya jadi nggak jelas. Walau ya sebenarnya ya memungkinkan juga sebuah perusahaan yang punya kilang minyak sendiri itu beli dari yang lain, seperti misalnya Shell itu punya kilang minyak, tapi kilang minyaknya adalah kilang minyak bahan grup 3+. Dia nggak punya kilang minyak grup 2. Ya untuk produksi olinya ya beli dari tempat lain gitu ya. Kayak misalnya Infinium atau Oppo lah itu ya, yang perusahaan olinya. Nah tapi rasanya penulis nggak pernah bilang bahwa kalau bahannya oli bekas itu jelek, enggak ya. Jadi menurut penulis bahan oli bekas itu enggak jelek ya. Jangan samakan oli bekas lah ya, jangan samakan oli palsu ya. Oli palsu kan oli bekas diputihkan toh ya. Nah kalau oli bekas yang dipakai industri ya beda, nggak sama dengan itu. Bahan oli bekasnya didaur ulang,
olah lagi pakai cara yang sama dengan mengolah minyak bumi. Sama caranya, walau step-stepnya beda tapi caranya bisa dibilang sama, dan secara kualitas ya hampir sama. Nah, yang jadi perhatian penulis itu terutama adalah dari sisi kualitas. Jadi sama-sama holinya misalnya grup 2 itu ada yang KW1, KW2, ya pasti kan yang KW2 misalnya ya ada kotoran faktor ini gitu ya, pasti ada lah. Namanya sama-sama KW2, ada yang baik, ada yang buruk, atau misalnya yang satu ini punya kelemahan ini, yang satu ini punya kelemahan ini, ada keunggulan atau kelemahan masing-masing, sama-sama grup 2. Sumber minyak bumi yang beda pun bisa menghasilkan oli grup 2 yang beda juga. Jadi yang misalnya sumber minyak bumi sini karakteristiknya ini, yang sumber minyak bumi karakteristiknya ini. Belum lagi misalnya yang kasar-kasaran impor murah-murahan gitu ya. Nah, yang seperti ini yang jadi perhatian juga. Dari mana pabrik olinya mendapatkan bahan olinya? Kalau yang selama ini sih ya, kalau Evalup penulis merasakan selalu lemah ya. Tapi yang Eni kayaknya enggak. Nanti kalau penulis sudah coba oli Eni lah. Ini penulis ngomongin oli bekas ya. Jadi 3 kilang minyak oli bekas di Indonesia itu adalah yang penulis tahu. Dari WGI, Evalup, terus WGI itu Evalup, terus dari Ajib atau sekarang namanya ENI, terus dari BP ya, British Petroleum. Kalau British Petroleum biasanya olinya Castrol. Ya tentu nggak cuma itu saja yang pakai bahan oli bekas. Tapi ya walau misalnya bahannya jelas, ya tentu ada efek dari aditif. Kayak oli Pertamina lah ya. Jelas kan Pertamina dia punya kilang minyak sendiri. Tapi mengapa kok penulis nggak rekomendasikan enduro, malah melarang orang pakai enduro? Padahal itu oli Jaso MA, Jaso MB ada. Tapi kok penulis mengapa melarang pakai enduro? Karena menurut penulis itu olinya nggak sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Entah ngujinya gimana ya. Enduro juga rasanya beda antara dulu dengan sekarang kalau nggak salah. Keluaran pertama juga beda dari yang keluaran berikutnya. Ya pabrikan berhak mengubah resepnya itu, karena ya di safety data sheet, di produk data sheet pun ada tulisan nih kalau ada berubah sewaktu-waktu ya bisa gitu ya. Jadi nggak bisa jadi acuan, nggak bisa jadi mau mengajukan ke pengadilan olinya katanya gini tapi kok hasilnya gini, itu kita nggak bisa. Jadi enduro kan bahannya dari Pertamina. Mengapa kok penulis nggak rekomendasi? Karena bahannya itu bukan bahannya, aditifnya itu nggak oke. Ya menurut penulis termasuk minim aditif lah enduro itu. Di RPM bawah terus nggak jadi halus, RPM atas terus nggak jadi halus. Terus bahan olinya juga cepat rusak, bukan karena apa-apa tapi karena menurut penulis aditif viscosity index improvernya itu terlalu banyak. Ya karena bahan yang sama kayaknya bisa jadi bagus ketika jadi Meditran SX ya.
banyak orang yang memuji Mediterranean SX. Entah mengapa nggak pakai Mediterranean SX Bio ya, mungkin harganya kelarangan, jadi pakainya Mediterranean SX tok. Harganya 47.000 per liter. Penulis sekarang pakai Mediterranean S SAE 40. Harganya berapa? 40.000 per liter. Bagus nggak Mediterranean S SAE 40? Ini mungkin terpengaruh oli sebelumnya ya, jadi olinya jadi terlalu encer. Pagi tadi suaranya aduh kasar, tapi sudah pakai jalan nggak gini halus karena ya aditifnya banyak Mediterranean S itu. Ya ini termasuk kategori oli HDEO ya, oli HDEO. Nah, tapi ya penulis tetap lebih senang Mesran SAE 40 untuk sekarang. Memang aditifnya nggak sebanyak Mediterranean S, tapi kalau kurang aditif aja masih bisa dioplos kan ya. Ini pemakaian 287 km sih. Apalagi yang penulis berubah pendapat ya. Lupa sih, sebenarnya ada beberapa hal lain yang penulis berubah pendapat. Tapi yang jelas kalau untuk soal oli itu biasanya ya, karena setelah nyoba jadi begini, nyoba jadi begini. Kayak sebelumnya bukan Enduro, Eneos molybdenum. Penulis pernah ya. Gimana mas kalau oli Eneos molybdenum? Wah, saya lihat dari data-datanya kok lumayan ya. Jadi penulis itu pernah menganggap oli Eneos molybdenum itu bagus karena testimoni ini wah bagus. Sampai sekarang pun ketika penulis sudah bahas Eneos, wah masih ada aja yang memuji Eneos. Bagus testimoninya Eneos. Olinya mak geleser, wah enak gitu ya. Bagus, makanya penulis ya sebelum nyoba itu ya memuji. Ya, jadi wah karena ada molybdenumnya pantas tuh jadi aditif. Ya penulis sampai ngomong ya dicoba aja, dipakai gitu ya. Mestinya ideal jadi aditif gitu ya. Jadi diambil Eneosnya toh, walau mungkin olinya terlalu encer misalnya ya, karena ini situasinya Indonesia. Jadi penulis sebelumnya itu termasuk rekomendasi loh ya, semi rekomendasi. Cuma karena penulis belum coba ya penulis ngomong. Nah, penulis belum coba, tapi kalau lihat testimoni kok sip ya. Jadi penulis bilang gitu. Ternyata setelah dicoba kecewa banget. Masa baru sehari dipakai 0-103 4 kali, terus pakai top speed 2 kali, wis nyerah olinya. Suara mesin sudah kasar banget, nggak ada tanda-tanda aditif bekerja. Soalnya aditif kaya wis entek, ada molybdenumnya mungkin cuma minim. Ya ada sih aditifnya di RPM tinggi jadi suara halus, tapi ya tetap begitu pelan balik kasar mana. Beda dari ketika pakai M-Soil Signature, beda dari pakai motul multi power, beda dari pakai mobil super, beda dari pakai Adnox yang kalau habis kencang halusnya ya tetap halus. Beda, kelasnya beda. Kita ngomong soal aditif, soal bahan oli iya beda lagi ya. Jadi penulis pernah loh memuji-muji Eneos, pernah rekomendasi Eneos, tapi setelah coba sendiri mundur fatal. Hal yang sama juga penulis lakukan pada PTT. PTT itu katanya bagus, oh ya katanya bagus. Setelah coba sendiri kecewa. Ya jelek ya amit-amit. Ya penulis bukan pakai yang Superbike Racing atau apalah, tapi penulis pakai yang
versi basicnya ya, versi 15W50. Nah, kalau yang versi 15W50 nya seburuk itu ya penulis nggak yakin yang versi mahal lebih bagus. Dan ada bro yang setuju, ada bro yang nyoba versi PAO nya ya, Superbike Racing. Yang versi Superbike Racing itu PAO 70% ya. Ternyata mengeluh karena apa? Karena bikin seal rembes ya. Wah, penulis nggak nyangka. Kalau oli PAO-nya bikin seal rembes itu artinya ya PTT itu nggak becus bikin oli ya, bikin resep oli. Kalau PAO tanpa dilengkapi ya macam-macam, ada kombinasi lain-lain. Ya kayak gitulah hasilnya. Ya penulis coret PTT dari daftar rekomendasi. Oli Adnoc, penulis ya pernah tertarik dengan testimoni yang positif. Seputar Adnoc. Tapi setelah coba sendiri, ya maaf ya, gak peduli. Penulis cobanya bukan yang 10W40 yang silver, penulis banyak yang bronze. Tapi kalau yang bronze saja cepat kayak gitu, apalagi yang silver ya. Soalnya penulis bandingannya dengan oli Fastron. Oli Fastron itu yang 15W50 awet banget, tapi yang 10W40 hancur. Sama-sama Fastronnya ya. Lagi pula bedanya silver dengan bronze cuma beda sedikit gitu. Kalau beda harganya banyak gitu ya, penulis ya mungkin mempertimbangkan lah ya. Kayak Delvac lah. Delvac itu harganya antara yang MX dengan yang Delvac One kan separuhnya toh. Nah kayak gitulah Pak, tuh dipertimbangkan. Penulis sudah beli Delvac MX, beli Delvac One tapi belum nyoba. Nanti lihat deh. Terus oh ya, penulis sudah beli juga Kendal GT1. Kendal ya, ngomongnya apa? Bola sebut Kendal ya. Beli di lapak yang ngasih stiker LDIC ya. Lek palsu ya silakan tuntut sana. Selain PTT, Adnoc apalagi ya? Yang jelas penulis itu berubah pendapat itu setelah coba sendiri. Ada yang membaik seperti misalnya Repsol. Dulu penulis coba Repsol itu jelek, terakhir coba Repsol bagus ya tak puji. Penulis sudah pakai Repsol lebih dari sekali ya di NMAX ini, lebih dari sekali. Berapa kali? 3 kali mungkin, lupa, tapi minim 2 kali lah penulis pakai Repsol dan hasilnya memuaskan. Lebih dari 1000 km dua-duanya kalau nggak salah. Ada yang 1200, ada yang 1000 berapa gitu. Jadi pakai Repsol awet ya. Padahal dulu pernah menyebut jangan pakai Repsol. Kenapa? Karena ya itu dulu pernah punya pengalaman pakai Repsol, olinya cepet sekali rusak. Pakai Repsol bungkus biru ya, entah itu asli atau palsu ya. Tapi kalau dari toko itu mestinya asli, tokonya nggak pernah jualan barang palsu. Jadi dulu pakai Repsol kecewa, cepet banget rusak.
Terus coba terakhir yang botol oranye, Repsol botol apa? Ya botol oranye lah ya. Pakai beberapa kali puas terus, beli di tempat yang sama sih, bukan beli online. Ya wis, penulis puji, penulis beli yang versi baru dan versi lama. Jadi yang versi lama itu yang gambarnya motor bebek, yang versi baru tulisannya MXR, MXR ya, MXR 3. Oh iya, penulis beli 3 kali ya. Yang MXR 3 nya pernah beli offline, satu lagi beli online. Terus oli yang kesannya tetap itu BM1. Dulu BM1 kecewa karena wow, rasanya kok gak enak, cepet encer macam-macam ya, mesin panas. Terus karena ada yang ya minta coba review lah BM1 rasanya gimana. Ya wes, penulis coba. Iya, makin kecewa. Kalau dulu itu nyobanya masih belum seperti sekarang yang membedakan antara kecepatan rendah, kecepatan tinggi, top speed, akselerasi, apalagi halus jangka panjang, penurunan kekentalan sementara atau yang permanen. Belum dibagi-bagi kayak gitu, penulis sudah nganggap jelek. Nah sekarang sudah tahu yang pakai kriteria banyak seperti itu, wah makin yakin bahwa oli BM1 itu jelek. Apalagi kemudian didukung dengan uji panggang oli yang olinya loh cepet hitam, cepet banget hitam. Ya selama ini sih hasil uji penulis termasuk cukup konsisten dengan hasil uji panggang oli ya. Bedanya nggak jauh-jauh banget lah. Ya wes lah, kayaknya itu aja ya. Ya memang penulis memang kadang pingin pelan, tapi tujuannya adalah untuk ya biar lebih sesuai dengan realita. Kalau sebelumnya penulis nggak tahu fakta, setelah belajar jadi tahu fakta, ya penulis revisi. Di NS molybdenum, penulis juga sempat kan salah ngomong soal Oliwin Molitech kan lumayan karena jadi sumbernya molybdenum juga. Tapi ya ternyata ketika dipakai oli Evaluf 15W5P berapa 20W50 Molitech itu nggak begitu bagus ya. Tapi nanti penulis nyoba Helios katanya cukup bagus ya, wis lihat aja lah nanti. Ya begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.